to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok yang terdiri dari 5 orang, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, semester 6, Prodi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari etika bisnis yang berjudul Pelanggaran Etika Bisnis pada PT Alpen Food. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Jihan Akilah dengan NIM belakang 248. Lalu yang selanjutnya ada Dita Yunianti dengan NIM belakang 251. Yang selanjutnya ada Muhammad Rizky dengan NIM belakang 254. Yang selanjutnya ada Siva Nur Fauziah dengan NIM belakang 255. Dan terakhir ada Indah Fitriani dengan NIM belakang 266. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang profil perusahaan. PT Alpen Food Industry ini adalah perusahaan penyedia makanan dan minuman yang terbuat dari bahan susu. Produk yang terkenal dari PT Alpen Food Industry ini adalah es krim ice, karena harganya lebih terjangkau dibanding es krim yang beredar di Indonesia seperti Walls ataupun Glico. Nah, perusahaan ini itu telah berdiri sejak tahun 2013 dengan produksi ice cream yang bermerek Baronet, yang kemudian berganti nama menjadi Ice Cream Ice pada tahun 2015. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Dita Yunianti dengan NIM 5111201251. Saya akan melanjutkan dari pembahasan kasus. Yang pertama ada seluruh buruh AIC adalah buruh kontrak yang diupah menurut kehadiran atau buruh harian. Upah pokok buruh sebesar 3,5 juta per bulan yang dipotong dengan perhitungan upah pokok dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut. Pemotongan ini tetap berlaku jika buruh tidak hadir dengan alasan apapun, termasuk alasannya karena sakit. Yang kedua, tidak ada cuti bagi perempuan yang haid. Yang ketiga, ada PT Alpen Food Industry ini atau AIC tidak memberikan cuti hamil, bahkan meminta buruh untuk mengundurkan diri. Yang keempat, tidak menjamin hak perlindungan kerja buruh dengan tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja. Yang terakhir, ada sebanyak 50% buruh tidak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan. Berikutnya ada analisis kasus. Kasus ini berkaitan dengan teori teleologi bagian egoisme etis. Teori egoisme etis bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Diri sendiri di sini bisa dimaksudkan adalah kepentingan perusahaan. Perusahaan ingin memproduksi barang sebanyak-banyaknya agar memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang bisa saja menjadi penyebab adanya kasus mogok kerja karyawan. Karyawan merasa kurang dihargai atas kinerja yang telah dilakukan karena pihak perusahaan hanya mementingkan keuntungan perusahaan saja tanpa memikirkan karyawan yang bekerja untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Fauziah dengan NIM 511201255. Di sini saya akan membacakan tentang analisis kasus. Selain itu, kasus ini juga melanggar teori hak, yang mana pada teori hak semua orang dianggap memiliki martabat yang sama. Pada kasus ini, pekerja seolah tidak diberikan haknya sebagai seorang pekerja yang selayaknya. Padahal, aturan atas hak-hak karyawan tersebut sudah diatur pada undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Karyawan di PT Alpen Food Industry ini hanya menuntut keadilan dan kesejahteraan sebagai layaknya karyawan. Selanjutnya, saya akan membacakan pendapat dari kelompok kami. PT AFI atau PT Alpen Food Industry melakukan eksploitasi SDM tenaga kerja yang berlebihan, melanggar kode etik bisnis dan UU Ketenagakerjaan, melakukan pemangkasan biaya produksi dengan bertindak tidak etis terhadap karyawan, banyak korban akibat perlakuan tidak mengenakan PT AFI. Mulai dari karyawan yang jarinya terpotong, karyawan terkena penyakit bronkitis saat produksi, hingga gangguan pernapasan akibat kebocoran pipa gas. Selain karena quality control yang mengecewakan,
PT AFI juga bertindak sepihak dalam urusan upah. Dikabarkan, PT AFI membayar gaji karyawan buruh di bawah UMR dan memberikan bonus lembur tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, PT AFI juga punya masalah ketenagakerjaan mengenai kontrak buruh yang harusnya berubah dari buruh kontrak menjadi buruh tetap. Yang kita simpulkan bahwa tindakan PT AFI sangat menyalahi etika bisnis dan kode etik. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriani dengan NIM 511201266. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat kami. Pihak mereka bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan atau buruh demi terpenuhi target produksi serta menurunkan biaya produksi. Tindakan yang harus dilakukan PT AFI adalah mendengarkan jeritan para buruh dan menyelesaikan dengan benar tuntutan yang dipinta. Pemindahan karyawan kontrak ke aktif misalnya, gaji yang di atas UMR, dan lain-lain. Bisnis juga memandang perikemanusiaan. Oleh sebab itu, kesejahteraan dan kebahagiaan haruslah dimiliki oleh semua pihak, mulai dari petinggi perusahaan, turun hingga ke buruh, turun hingga para konsumen. Jikalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terjadi karena ketidakmanusiaan, maka dengan sangat wajib harus kita tuntut. Kesimpulannya, berdasarkan kasus yang terjadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Masih banyak pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada perusahaan yang ada di Indonesia. 2. Pemerintah telah membuat peraturan atau regulasi bagi pembisnis yang akan mendirikan sebuah usaha. Regulasi tersebut tidak hanya membela satu pihak saja, namun berada pada pihak tengah sebagai penyeimbang antara pembisnis dan juga karyawan. 3. Sebenarnya saat seseorang mendirikan sebuah bisnis, semua kegiatan yang akan dilakukan perusahaan sudah diatur oleh regulasi atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Itu saran. Berdasarkan kasus yang terjadi, seharusnya PT Alpen Food Industry melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bersikap adil terhadap karyawan dan harus memperlakukan karyawan sesuai dengan UU yang berlaku. Yang kedua, mempertimbangkan masa cuti wanita yang sedang datang bulan atau haid. Yang ketiga, untuk karyawan yang melahirkan, seharusnya ada jatah cuti yang diberikan sesuai dengan UU yang berlaku, bukan malah menyuruh karyawan tersebut mengundurkan diri. Lalu yang keempat, harus adanya jaminan kesehatan untuk karyawan yang bekerja, karena kecelakaan di tempat kerja mungkin saja terjadi kapanpun. Yang kelima, untuk BPJS Kesehatan, seharusnya PT Alpen Food Industry mengikut sertakan semua karyawan. Yang terakhir, lebih perhatian lagi terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja atau karyawan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.